Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aisan. Di sini saya ingin mereview kembali materi hukum pidana pertemuan kelima yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajahen Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Randy Aridayan di SMH. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, menurut KUHP, itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ada di buku 2 dari pasal 104 sampai 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pelanggaran ada di buku 3 pasal 489 sampai 569 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan atau delik hukum atau rek delik malapers, pelanggaran delik UU atau wet delik malakuya prohibilita. Menurut doktrin, delik formal dan delik material, delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionem komisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik hukum, delik umum, delik khusus dan delik umum. Masuk ke dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia berasal dari WVS atau Wetboek van Strafrecht Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 YS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 1946 WVSNI berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan diadakannya pembaharuan, yang pertama ada alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, mitigating. Metode pembaruan KUHP ada evolusionis, yang kedua ada kompromis, yang ketiga ada global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP, yang pertama ada alasan politis. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua ada alasan sosiologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda sudah sejak 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual atau kumpul kebo, perbuatan cabul dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Ada juga alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada juga alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas-asas nilai tersebut ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari mereview materi pertemuan kelima kita hukum pidana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.